Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit-langit ballroom hotel bintang mulia berkilauan, memantulkan ribuan cahaya dari lampu kristal raksasa yang menggantung agung di tengah ruangan. Orkestra memainkan alunan musik klasik yang lembut, menyatu dengan aroma parfum mahal dan bunga lili segar yang menghiasi setiap sudut. Malam ini adalah puncak perayaan, sebuah monumen kemewahan yang sengaja diciptakan suamiku, Rusdi, untuk merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-7. Aku, Vira, berdiri di sisinya, mengenakan gaun sutra berwarna zamrud yang menjuntai anggun hingga ke lantai. Gaun ini pilihan Rusdi. Semua ini adalah pilihan Rusdi. Senyumku terasa kaku, sebuah polesan tipis di atas perasaan gelisah yang terus merayap di dalam dada. Selama 7 tahun, aku telah belajar membaca Rusdi lebih dari buku manapun. Aku hafal setiap intonasi suaranya, setiap kedutan di sudut matanya. Dan malam ini, di balik semua pujian manis yang ia bisikan saat para tamu menyalami kami, ada sesuatu yang kosong. Matanya menatapku, tetapi tidak benar-benar melihatku. Tangannya melingkari pinggangku, tetapi genggamannya terasa lebih seperti sebuah klaim kepemilikan daripada sebuah pelukan mesra. Ia sedang memainkan sebuah peran, dan aku adalah lawan mainnya yang tidak diberi naskah. Para tamu, yang sebagian besar adalah kolega bisnis dan teman-teman sosialita Rusdi, datang silih berganti. Mereka memuji kemegahan pesta, memuji kesuksesan Rusdi yang meroket, dan memberiku tatapan yang sama. Tatapan yang penuh dengan rasa kasihan yang terselubung. "Kau sangat beruntung, Vira," kata seorang istri pengusaha sambil mengagumi anting berlian di telingaku. "Punya suami sesukses dan setampan Rusdi. Hidupmu pasti sangat nyaman." Aku hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka hanya melihat apa yang Rusdi ingin mereka lihat. Seorang istri pendiam yang menjadi pajangan cantik di lengannya, sebuah simbol keberhasilannya. Mereka tidak pernah tahu bahwa ide-ide cemerlang yang membawa perusahaan Rusdi ke puncak, strategi bisnis yang melumpuhkan para pesaingnya, semua itu lahir dari diskusi panjang di ruang kerja kami hingga larut malam. Lahir dari pikiranku. Pandanganku berkeliling, menyapu lautan wajah-wajah yang tersenyum palsu, dan berhenti pada satu sosok. Aml, sekretaris pribadi Rusdi. Ia berdiri di dekat pilar marmer, gaun merahnya yang ketat tampak mencolok di antara warna-warna gaun lain yang lebih kalem. Matanya menatap lurus ke arah panggung, ke arah kami, dengan seulas senyum kemenangan yang tidak ia coba sembunyikan. Saat pandangan kami bertemu, ia tidak membuang muka. Sebaliknya, ia sedikit mengangkat gelas sampanyenya ke arahku, sebuah gestur penghinaan yang begitu kentara. Aku tidak membalasnya. Aku hanya menarik napas dalam-dalam, menguatkan diri. Aku sudah tahu tentang mereka sejak 6 bulan lalu. Aku bukan wanita bodoh yang buta. Aku adalah wanita sabar yang sedang menunggu waktu yang tepat. "Sayang, kau melamun?" Suara Rusdi membuyarkan pikiranku. Ia menatapku dengan kening berkerut, seolah-olah ia benar-benar peduli. "Hanya mengagumi pesta yang kau siapkan." "Ini luar biasa, Mas," jawabku lembut, memainkan peranku dengan sempurna. "Tentu saja. Tidak ada yang biasa untuk istriku tercinta," katanya, cukup keras agar orang-orang di sekitar kami bisa mendengar. Ia kemudian mengecup keningku, sebuah pertunjukan kasih sayang yang terasa dingin di kulitku. Acara puncak malam itu pun tiba. Lampu ballroom sedikit diredupkan, menyisakan sorotan cahaya yang terpusat pada kami berdua. Para pelayan mendorong keluar sebuah kue ulang tahun raksasa, terdiri dari 7 tingkat yang dihiasi dengan mawar gula dan kristal yang bisa dimakan. Di puncaknya, tulisan, "Selama 7 tahun bersama, Rusdi Vira," terukir indah. Semua orang bertepuk tangan. Rusdi membimbingku naik ke panggung kecil yang telah disiapkan, tangannya memegang mikrofon. "Selamat malam semuanya," sapanya dengan suara yang berwibawa dan penuh pesona. "Terima kasih telah hadir untuk merayakan hari yang sangat spesial bagi saya dan istri saya tercinta, Vira." Ia menatapku, dan untuk sesaat, aku hampir tertipu oleh tatapan penuh cinta yang ia pasang. 7 tahun. Bukan waktu yang singkat. Selama 7 tahun ini, Vira telah menjadi sauh dalam hidupku. Ia adalah inspirasi di balik setiap kerja kerasku. Wanita hebat di balik kesuksesan seorang pria, bukan begitu? Para tamu tertawa dan bertepuk tangan setuju. Aku hanya berdiri diam, membiarkan cahaya lampu sorot menerpa wajahku, membiarkan kebohongan-kebohongan itu menggema di seluruh ruangan. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku telah mempersiapkan diriku untuk badai ini. Vira adalah wanita terbaik yang pernah ku kenal.
lanjutnya, suaranya sedikit bergetar, seolah menahan haru. Ia sabar, ia penurut, ia selalu ada di rumah menantiku. Ia memberiku kedamaian yang kubutuhkan setelah hari yang panjang dan melelahkan di kantor. Untuk itu, aku ingin memberikan penghormatan terbesar untuknya malam ini. Ia memberi isyarat padaku untuk meniup lilin-lilin di atas kue. Aku melakukannya, dan sekali lagi, tepuk tangan membahana. Setelah kue dipotong dan dibagikan, Rusdi kembali memegang mikrofon. Ia terdiam sejenak, membiarkan suasana kembali hening. Wajahnya yang tadi tampak hangat dan penuh cinta perlahan berubah. Senyumnya menajam, tatapannya menjadi dingin dan menusuk. Perubahan itu begitu halus. Mungkin tidak disadari oleh para tamu, tapi bagiku, itu seperti lonceng gereja yang berdentang di tengah malam yang sunyi. Tanda bahwa pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. Ia menatap lurus ke arahku, mengabaikan ratusan pasang mata yang kini tertuju padanya. Udara di sekelilingku terasa berat, seolah semua oksigen telah tersedot keluar dari ruangan. Orkestra berhenti bermain. Keheningan yang tercipta begitu pekat dan menegangkan. Rusdi mengangkat mikrofon lebih dekat ke bibirnya, senyum liciknya terpasang dengan sempurna. Malam ini begitu sempurna, katanya dengan suara yang pelan namun jelas, setiap katanya terdengar di seluruh penjuru ballroom yang senyap. Sempurna untuk sebuah perayaan. Dan sempurna untuk sebuah pengumuman terakhir. Karena malam ini bukan hanya perayaan 7 tahun pernikahan kami, tapi juga perayaan hari terakhirnya. Hening. Kata-kata itu menggantung di udara seperti awan badai yang siap pecah. Ratusan tamu yang tadinya tersenyum kini membeku, ekspresi mereka berubah dari kekaguman menjadi kebingungan total. Bisikan-bisikan mulai terdengar seperti desisan ular, menyebar dari satu meja ke meja lain. Apa maksudnya? Apa dia salah bicara? Aku bisa merasakan tatapan semua orang tertuju padaku, mencari reaksi, mencari tanda-tanda kehancuran. Mereka pasti mengharapkan aku menangis, berteriak, atau bahkan pingsan. Tapi aku hanya berdiri di sana. Tenang. Punggungku tegak lurus, daguku sedikit terangkat. Aku menatap balik ke arah Rusdi, suamiku, pria yang baru saja melemparkan granat ke tengah-tengah pesta yang ia ciptakan sendiri. Topeng menawan Rusdi kini telah benar-benar lepas. Wajahnya yang tersisa adalah wajah seorang tiran yang menikmati kekuasaannya. Seorang pria yang begitu arogan hingga ia mengubah momen paling pribadinya menjadi sebuah tontonan publik untuk memuaskan egonya. Kalian tidak salah dengar, lanjut Rusdi, suaranya kini mengeras, memecah keheningan yang canggung. Selama 7 tahun, saya telah menjalankan peran sebagai suami yang baik. Saya memberikan Vira kehidupan yang bahkan tidak pernah ia impikan. Rumah mewah, mobil, perhiasan, semua yang ia inginkan. Tapi semua itu ada harganya. Harga yang harus saya bayar adalah ambisi saya sendiri. Ia mulai berjalan mondar-mandir di atas panggung, seperti seorang aktor yang sedang menyampaikan monolog puncaknya. Saya adalah seorang visioner. Saya membangun kerajaan bisnis dari nol. Saya terbang tinggi, dan saya butuh seorang pendamping yang bisa terbang bersama saya. Bukan sebuah pemberat yang harus saya seret kemana-mana. Kata-katanya tajam. Setiap suku katanya dirancang untuk menghinaku, untuk merendahkanku di depan semua orang yang selama ini menghormatinya. Aku bisa melihat beberapa tamu wanita menatapku dengan iba, sementara para pria, teman-teman dekat Rusdi, mulai menunjukkan senyum tipis di wajah mereka. Mereka mengerti sekarang. Ini adalah pertunjukan kekuatan. Vira adalah wanita desa yang baik hati, katanya lagi, nadanya merendahkan. Tapi dunia kita berbeda. Dunianya adalah dapur dan taman. Duniaku adalah ruang rapat dewan direksi dan jet pribadi. Ia tidak bisa mengimbangiku lagi. Ia telah menjadi beban. Dan malam ini, saya memutuskan untuk melepaskan beban itu. Tiba-tiba, seorang pria berjas rapi, yang kutahu adalah pengacara Rusdi, berjalan mendekati panggung dan menyerahkan sebuah map kulit kepada Rusdi. Rusdi membukanya dengan gerakan teatrikal dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Surat cerai. Di depan kalian semua sebagai saksi, saya, Rusdi Wiratama, ingin menceraikan istri saya, Vira Anindita, ucapnya dengan lantang dan tegas. Pada saat itulah, tepuk tangan pertama terdengar. Pelakunya adalah Bayu, sahabat terdekat Rusdi sekaligus mitra bisnisnya. Tepukan itu seolah memecah mantra, dan beberapa teman Rusdi yang lain ikut bertepuk tangan. Sorakan-sorakan kecil mulai terdengar. Akhirnya kau bebas, kawan, teriak seseorang. Selamat atas kebebasanmu, Rusdi. Penghinaan ini begitu sempurna, begitu terencana. Rusdi tidak hanya menceraikanku, ia memastikan aku pergi tanpa harga diri sedikitpun.
Ia ingin semua orang melihatku sebagai istri tak berguna yang dibuang oleh suaminya yang brilian. Ia ingin aku hancur. Rusdi turun dari panggung dan berjalan ke arahku. Ia meletakkan surat cerai itu di atas meja kecil di dekat kue pernikahan kami yang kini tampak seperti sebuah lelucon pahit. Tanda tangani, perintahnya dengan dingin. Aku menatap surat itu, lalu menatap wajahnya. Aku tidak menemukan sedikitpun keraguan atau penyesalan di sana. Hanya ada kepuasan yang kejam. Aku menarik napas perlahan, lalu melakukan sesuatu yang tidak pernah ia duga. Aku tersenyum. Bukan senyum sedih atau senyum terpaksa, melainkan senyum yang tulus dan tenang. Aku sudah menantikan momen ini, kataku dengan suara yang jelas, cukup untuk didengar olehnya dan beberapa orang terdekat. Ekspresi kemenangannya sedikit goyah. Ia pasti mengira aku akan memohon atau menangis. Reaksiku yang tenang ini di luar naskahnya. Tanpa ragu, aku mengambil pulpen emas yang tergeletak di samping surat itu. Tanganku tidak gemetar sedikitpun saat aku membubuhkan tanda tanganku di atas garis yang tersedia. Selesai. Rusdi tampak terkejut sesaat. Namun dengan cepat ia kembali menguasai diri. Egonya mengatakan bahwa aku hanya berpura-pura tegar. Baginya, pertunjukan belum selesai. Masih ada satu babak lagi yang harus ia mainkan untuk menunjukkan kemenangannya yang mutlak. Bagus, desisnya. Lalu ia kembali naik ke atas panggung. Senyumnya kembali terkembang. Karena satu babak telah berakhir, maka inilah saatnya untuk memulai babak yang baru. Ia mengarahkan pandangannya ke sudut ruangan, tempat Amel berdiri. Amel, kemarilah, sayang. Semua mata kini beralih pada Amel. Dengan langkah yang dibuat-buat anggun, ia berjalan menuju panggung, gaun merahnya menyapu lantai. Ia tampak seperti aktris yang akhirnya mendapat peran utama. Ia naik ke panggung dan berdiri di samping Rusdi, memeluk lengannya dengan mesra, seolah mereka adalah pasangan yang sesungguhnya. Dan kemudian, di depan mataku, di depan ratusan tamu, di atas panggung yang sama di mana ia baru saja mencampakkanku, Rusdi berlutut dengan satu kaki di hadapan Amel. Ia mengeluarkan sebuah kotak bludru hitam dari saku jasnya, membukanya untuk menunjukkan sebuah cincin berlian yang jauh lebih besar dan lebih berkilau daripada cincin pernikahanku. Ruangan kembali senyap, semua orang menahan napas. Ini adalah puncak dari drama yang disajikan Rusdi. Amel, kata Rusdi dengan suara yang dibuat seromantis mungkin. Kau adalah wanita yang mengerti ambisiku. Kau adalah api yang menyemangati jiwaku. Di depan semua orang, aku ingin bertanya, maukah kau menikah denganku dan menjadi ratu di kerajaanku yang baru? Amel menutup mulutnya dengan tangan, air mata palsu mulai menggenang di pelupuk matanya. Ya, Rusdi, tentu saja aku mau, jawabnya dengan suara bergetar. Rusdi menyematkan cincin itu di jari Amel. Mereka berdiri dan berciuman dengan penuh gairah. Tepuk tangan kali ini jauh lebih meriah. Para tamu bersorak untuk pasangan baru itu. Mereka telah melupakan istri yang baru saja dicampakkan beberapa menit yang lalu. Aku telah menjadi hantu di pestaku sendiri. Aku hanya berdiri di sana, menonton tontonan yang menjijikan itu. Tidak ada rasa sakit di hatiku. Tidak ada kecemburuan. Yang ada hanyalah rasa dingin yang menusuk. Rasa dingin dari sebuah kepastian. Mereka pikir mereka telah menang. Mereka pikir mereka telah menghancurkanku dan kini sedang merayakan di atas reruntuhanku. Mereka tidak tahu. Pertunjukan yang sesungguhnya bahkan belum dimulai. Saat Rusdi dan Amel masih berpelukan di atas panggung, menikmati puja-puji dari para penonton mereka, aku dengan tenang berjalan kembali ke mejaku. Aku tidak melirik mereka. Aku tidak peduli pada mereka. Aku membuka tas tanganku yang tergeletak di kursi, sebuah tas elegan yang menyimpan takdir mereka. Dari dalamnya, aku mengeluarkan sebuah map dokumen tebal berwarna merah marun. Aku meletakkannya dengan perlahan di atas meja, tepat di sebelah surat cerai yang baru saja kutandatangani. Gerakanku yang tenang namun penuh tujuan itu menarik perhatian beberapa orang di dekatku. Suara tepuk tangan perlahan mereda saat aku berjalan kembali ke arah panggung. Aku berhenti beberapa meter di depannya, membiarkan mereka menyelesaikan ciuman mereka. Ketika mereka akhirnya melepaskan diri, mata Rusdi bertemu denganku. Ada apa lagi, Vira? Pesta ini sudah selesai untukmu, katanya dengan nada mengejek. Aku tersenyum lagi, senyum yang sama tenangnya. Pestamu memang sudah selesai, Rusdi, tapi pestaku baru saja akan dimulai. Aku menunjuk ke arah map merah di atas meja. Sebagai hadiah pernikahan untuk kalian, ada satu dokumen lagi yang harus ditandatangani oleh mempelai pria. Tawa Rusdi meledak. Sebuah suara serak dan angkuh yang memantul di dinding-dinding ballroom yang kembali senyap. Ia menatapku seolah aku adalah badut paling lucu yang pernah ia lihat. Amel, yang masih bergelayut manja di lengannya,
ikut tertawa kecil. Sebuah tawa yang dibuat-buat untuk menunjukkan bahwa ia berada di pihak pemenang. Hadiah? Ulang Rusdi, menyeka air mata geli di sudut matanya. Vira, kau selalu polos. Aku tidak butuh apapun darimu lagi. Semua yang kau miliki, itu pun asalnya dariku. Simpan saja hadiah kecilmu itu. Beberapa temannya ikut tertawa bersamanya. Mereka melihat ini sebagai upaya terakhir yang menyedihkan dari seorang wanita yang putus asa. Sebuah upaya untuk mendapatkan sedikit harta atau simpati. Mereka benar-benar tidak mengerti siapa yang sedang mereka hadapi. Selama 7 tahun, aku membiarkan mereka percaya bahwa aku adalah wanita yang lemah, penurut, dan tidak tahu apa-apa. Sebuah peran yang kumainkan dengan sangat baik, hingga aku sendiri hampir lupa pada kekuatan yang kusimpan di dalam diriku. Aku bersikeras. Rusdi, kataku, suaraku tetap datar, tanpa emosi. Anggap saja ini sebagai formalitas terakhir. Tanda terima kasihku untuk 7 tahun pelajaran berharga yang telah kau berikan. Ucapanku yang tenang itu entah kenapa berhasil menghentikan tawanya. Ada sesuatu dalam nada bicaraku, sesuatu yang tidak ia kenali, yang membuatnya ragu. Ia menatapku lekat-lekat, mencoba mencari celah, mencari tanda-tanda air mata atau kemarahan yang tersembunyi. Tapi ia tidak menemukan apa-apa. Yang ia lihat hanyalah ketenangan sedalam samudra. Dengan enggan, ia turun dari panggung, menarik Amel bersamanya. Baiklah, mari kita lihat drama apalagi yang ingin kau buat. Ia berjalan ke meja dengan langkah angkuh, mengambil map merah itu dengan kasar. Ia membukanya tanpa minat, mengharapkan melihat tuntutan harta gonogini atau daftar aset yang ingin kubagi. Aku memperhatikannya dengan saksama. Aku memperhatikan setiap perubahan kecil di wajahnya. Awalnya, alisnya terangkat dengan ekspresi bosan. Lalu, saat matanya membaca baris pertama di halaman pertama, ekspresi itu membeku. Gerakan tangannya yang hendak membalik halaman terhenti. Warna perlahan mulai surut dari wajahnya yang tadinya memerah karena kemenangan. Bibirnya yang tadi menyunggingkan senyum mengejek, kini sedikit terbuka karena syok. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti ruangan. Para tamu yang tadi berbisik-bisik kini terdiam, merasakan perubahan drastis pada atmosfer. Mereka bisa melihat punggung Rusdi yang tiba-tiba menegang. Mereka bisa melihat wajah Amel yang tadinya berseri-seri kini berubah menjadi cemas saat melihat reaksi tunangannya. Apa ini? Bisik Rusdi, suaranya nyaris tak terdengar. Ia mengangkat kepalanya dan menatapku. Matanya yang tadi penuh arogansi kini dipenuhi kebingungan dan secercah ketakutan yang mulai merayap. Lelucon macam apa ini, Vira? Baca saja lebih lanjut, Rusdi, jawabku dengan tenang. Aku berjalan mendekat, berdiri di seberang meja darinya. Baca setiap katanya dengan teliti. Aku yakin kau cukup pintar untuk mengerti isinya. Tangannya sedikit gemetar saat ia kembali menatap kertas di tangannya. Amel mencoba mengintip dari balik bahunya. Ada apa, sayang? Apa yang dia tulis? Rusdi tidak menjawab. Matanya bergerak cepat dari satu baris ke baris berikutnya, lalu ke halaman selanjutnya. Wajahnya semakin pucat, seputih taplak meja di hadapannya. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Pengacaranya, yang sejak tadi berdiri tak jauh dari sana, merasakan ada yang tidak beres. Ia mendekat dengan langkah ragu. Pak Rusdi, ada masalah. Tanpa berkata apa-apa, Rusdi menyodorkan dokumen itu kepada pengacaranya. Sang pengacara menerimanya dengan kening berkerut. Sebagai seorang profesional yang terlatih, ia membaca dokumen itu dengan cepat dan efisien. Namun, semakin jauh ia membaca, semakin lebar matanya terbelalak. Rahangnya mengeras. Ia membalik halaman dengan cepat, lalu kembali ke halaman pertama, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia baca. Ia kemudian menatapku, bukan lagi dengan pandangan meremehkan, melainkan dengan tatapan penuh kengerian dan rasa hormat yang terpaksa. Dokumen di tangannya bukanlah surat tuntutan. Itu adalah sebuah akta notaris yang tak terbantahkan, didukung oleh perjanjian pranikah asli yang ditandatangani 7 tahun lalu, dan puluhan lampiran berisi bukti kepemilikan saham, aliran dana, dan laporan keuangan. Dokumen itu dengan jelas menyatakan satu fakta yang menghancurkan. Vira Anindita adalah pemilik sah dari 95% saham PT Rusdi Jaya Perkasa. Rusdi Wiratama, sang CEO yang diagung-agungkan, hanyalah pemegang 5% saham hibah dan seorang pegawai yang digaji, yang jabatannya bisa dicabut kapan saja oleh pemilik mayoritas. Ini tidak mungkin. Gumam sang pengacara, menatapku dengan ngeri. Perjanjian ini sah. Sangat kuat. Semua orang di sekitar meja bisa mendengar perkataan pengacara itu. Kata-katanya menyebar seperti api,
dari telinga ke telinga, menciptakan gelombang kejut yang melumpuhkan seluruh ruangan. Pria yang mereka kenal sebagai raja bisnis, sang visioner, ternyata hanyalah seorang manajer. Wanita yang mereka anggap sebagai beban, sang istri desa yang penurut, ternyata adalah sang ratu yang sesungguhnya. Aku mengambil kembali pulpen emasku. Dengan gerakan yang sama tenangnya seperti saat aku menandatangani surat cerai, aku membuka halaman terakhir dari dokumen merah itu. Halaman yang berjudul, Surat Keputusan Pemilik Sah Tunggal. Di sana, sudah tertulis dengan rapi beberapa poin. Poin pertama, memberhentikan dengan tidak hormat Saudara Rusdi Wiratama dari jabatannya sebagai Chief Executive Officer PT Rusdi Jaya Perkasa, efektif detik ini juga. Poin kedua, mencabut semua fasilitas perusahaan yang melekat pada jabatan tersebut, termasuk mobil dinas, kartu kredit perusahaan, dan akses perbankan. Poin ketiga, membekukan 5% saham hibah milik Saudara Rusdi Wiratama, hingga proses audit internal selesai dilakukan. Poin terakhir, mengambil alih seluruh aset perusahaan, termasuk gedung kantor pusat, pabrik, dan properti lainnya, di bawah kendali penuh pemilik saham mayoritas. Hanya ada satu bagian yang kosong. Garis untuk tanda tanganku. Di hadapan Rusdi yang masih membatu, di hadapan Amel yang wajahnya kini pucat pasi, dan di hadapan pengacara mereka yang berkeringat dingin, aku menggoreskan tanda tanganku dengan mantap dan penuh keyakinan. Setiap lengkungan dalam namaku terasa seperti sebuah deklarasi kemerdekaan. Setiap goresan tinta terasa seperti sebuah palu hakim yang menjatuhkan vonis. Selesai. Aku meletakkan pulpen itu. Aku menatap mata Rusdi yang kini kosong. Tidak ada lagi arogansi di sana, hanya ada jurang keputusasaan yang dalam. Selamat untuk kalian berdua, kataku, kali ini dengan sedikit senyum sinis. Kau benar, Rusdi. Ini adalah awal dari babak yang baru. Kau bebas dari beban istrimu. Dan sekarang, kau juga bebas dari perusahaanmu, dari rumahmu, dan dari semua kekayaan yang kau pikir milikmu. Aku mendorong dokumen yang sudah kutandatangani itu ke arah pengacaranya. Tolong segera proses. Semua sudah berkekuatan hukum tetap. Aku kemudian berbalik, mengabaikan keheningan yang melumpuhkan di belakangku. Aku berjalan melewati para tamu yang menatapku dengan campuran rasa takut, kaget, dan kagum. Mereka menyingkir, memberiku jalan seolah aku adalah seorang ratu yang baru saja merebut kembali tahtanya. Aku berjalan menuju pintu keluar ballroom, punggungku tegak, langkahku mantap. Aku tidak perlu menoleh ke belakang. Aku tahu, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai untuk mereka. Dunia Rusdi seakan berhenti berputar. Suara di sekelilingnya meredup menjadi dengungan tak berarti. Orkestra yang telah berhenti, gemerincing gelas, bisikan para tamu, semua itu lenyap. Satu-satunya yang nyata adalah map merah di atas meja dan tanda tangan Vira yang baru saja tergores di atasnya. Tanda tangan yang terasa lebih tajam dari pisau belati, yang baru saja merobek seluruh fondasi kehidupannya. Ia menatap kertas itu, lalu menatap Vira yang berjalan menjauh. Punggung wanita itu terlihat begitu kuat, begitu berbeda dari sosok ringkih yang selama ini ia kenal. Siapa wanita itu? Siapa monster berdarah dingin yang telah hidup bersamanya selama 7 tahun? Tidur di ranjang yang sama, dan menyajikan kopi untuknya setiap pagi? Pikirannya kacau, mencoba memproses informasi yang mustahil. Pemilik 95% saham? Perjanjian pranikah? Bagaimana mungkin? Ia tidak pernah menandatangani perjanjian seperti itu. Lalu sekelumit ingatan muncul dari masa lalu yang kabur. 7 tahun lalu, seminggu sebelum pernikahan mereka. Saat itu ia masih seorang pemuda ambisius dengan mimpi setinggi langit tapi kantong yang kosong. Vira, gadis desa yang ia pacari, tiba-tiba memberitahunya bahwa ia mendapatkan warisan yang sangat besar dari kakeknya yang tidak pernah ia ceritakan. Vira mengatakan ingin menggunakan seluruh uang itu untuk mendanai mimpi Rusdi, untuk membangun perusahaan mereka. Rusdi, yang dibutakan oleh prospek kekayaan, langsung setuju. Vira menyodorkan setumpuk dokumen yang katanya adalah akta pendirian perusahaan. Aku tidak mengerti soal hukum, Mas. Pengacara keluargaku yang menyiapkan semuanya. Kau hanya perlu tanda tangan di sini, dan di sini, kata Vira saat itu dengan polosnya. Rusdi, yang terlalu bersemangat, menandatangani semua kertas itu tanpa membacanya dengan teliti. Salah satu dari kertas-kertas itu, yang terselip di antara puluhan lembar lainnya, pastilah perjanjian pranikah sialan itu. Perjanjian yang memberinya posisi sebagai CEO dan nama untuk perusahaan, tetapi memberikan kepemilikan mutlak kepada Vira. Ia telah dijebak. Dijebak dengan begitu cerdik, begitu sabar, selama 7 tahun. Vira telah memberinya tali,
Dan ia dengan bodohnya menggunakan tali itu untuk membuat jerat di lehernya sendiri. Semua kerja kerasnya, semua negosiasi yang ia menangkan, semua koneksi yang ia bangun, semuanya ia lakukan di atas panggung yang ternyata milik Vira. Ia hanyalah seorang aktor utama yang mengira dirinya adalah sutradara. Tidak, tidak, teriaknya, suaranya pecah. Ia menyapu dokumen itu dari atas meja, hingga berhamburan di lantai. Ini bohong. Ini pemalsuan. Pengacaranya dengan cepat memunguti kertas-kertas itu. Pak Rusdi, tenang, Pak. Saya sudah melihatnya. Tanda tangan Bapak asli. Meterainya sah. Semuanya terdaftar di notaris yang sangat kredibel. Kita tidak bisa melawannya. Dokumen ini kedap hukum. Setiap kata dari pengacaranya adalah paku yang menancap di peti matinya. Kedap hukum. Artinya, tidak ada celah. Tidak ada jalan keluar. Ia kalah. Kalah telak. Amel, yang sejak tadi membeku di sampingnya, akhirnya tersadar dari syoknya. Wajahnya yang cantik kini dipenuhi kepanikan. Kerajaan yang dijanjikan Rusdi padanya ternyata hanyalah istana pasir yang kini tersapu ombak. Cincin berlian di jarinya yang tadinya terasa seperti tiket menuju surga, kini terasa panas membakar. Pria yang ia puja sebagai dewa kekayaan, kini berdiri di hadapannya sebagai seorang pecundang. Jadi semua ini bohong? Desis Amel, matanya menatap Rusdi dengan tajam. Mobil mewahmu? Rumah di puncak bukit? Semuanya bukan milikmu? Rusdi tidak bisa menjawab. Mulutnya terasa kering. Ia hanya bisa menatap Amel dengan tatapan memohon, berharap wanita itu akan memberinya sedikit kekuatan. Tapi yang ia lihat di mata Amel bukanlah cinta atau simpati. Yang ia lihat adalah kalkulasi. Perhitungan untung rugi. Dan saat ini, Rusdi adalah investasi yang gagal total. Jadi kau melamarku dengan cincin yang bahkan bukan kau yang membayarnya? Lanjut Amel, suaranya semakin tinggi, menarik perhatian semua orang yang tersisa. Kau pikir aku mau menikah dengan seorang gembel? Dengan gerakan cepat dan marah, Amel menarik cincin berlian itu dari jarinya. Cincin itu terasa sulit dilepaskan, seolah takdir sedang mengejeknya. Setelah sedikit usaha, cincin itu akhirnya terlepas. Tanpa ragu, ia melemparkan cincin itu tepat ke wajah Rusdi. Logam dingin dan berlian yang tajam itu menggores pipinya, meninggalkan bekas merah kecil. Sakitnya tidak seberapa dibandingkan dengan rasa malu yang menghantamnya. Aku tidak mau menikah dengan pecundang miskin sepertimu, jerit Amel. Ia kemudian berbalik, gaun merahnya berkibar saat ia berlari menerobos kerumunan, meninggalkan Rusdi yang termangu di tengah kehancurannya. Dunia Rusdi runtuh untuk kedua kalinya dalam 10 menit. Diceraikan oleh istri yang ia anggap bodoh, dan dicampakkan oleh selingkuhan yang ia puja. Semua itu terjadi di depan ratusan pasang mata yang kini menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan cemoohan. Teman-temannya yang tadi bersorak untuknya kini perlahan mundur. Menjaga jarak, seolah penyakit kemiskinan Rusdi bisa menular. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai pemimpin, melainkan sebagai sebuah bangkai yang siap ditinggalkan. Kekuatan di kakinya lenyap. Ia jatuh berlutut di antara kertas-kertas yang berserakan di lantai, kertas-kertas yang menjadi bukti kebodohannya. Kepalanya tertunduk. Semua yang telah ia bangun, semua yang ia banggakan, hancur lebur menjadi debu dalam satu malam. Pesta perayaan kebebasannya telah berubah menjadi upacara pemakamannya sendiri. Dan penggali kuburnya adalah wanita yang selama ini tidur di sampingnya. Wanita yang ia sebut sebagai beban. Vira. 7 tahun yang lalu, Vira Anindita adalah seorang gadis sederhana dengan pikiran yang tajam dan hati yang tulus. Ia dibesarkan di sebuah kota kecil oleh kakeknya, seorang pengusaha kayu terpandang yang mengajarkan semua ilmunya bukan kepada anak-anak lelakinya yang pemboros, melainkan kepada cucu perempuan satu-satunya yang ia lihat memiliki percikan kejeniusan. Sejak kecil, Vira sudah terbiasa dengan laporan keuangan, strategi pasar, dan negosiasi bisnis. Kakeknya sering berkata, "Vira, otakmu adalah aset terbesarmu. Jangan biarkan siapapun, terutama pria, membuatmu merasa sebaliknya." Ketika kakeknya meninggal dunia, ia meninggalkan seluruh kerajaan bisnisnya kepada Vira dalam sebuah surat wasiat yang dirahasiakan. Vira, yang saat itu baru berusia 22 tahun, mendadak menjadi seorang pewaris yang sangat kaya. Namun, ia memilih untuk tetap hidup sederhana, menyembunyikan kekayaannya di balik serangkaian perusahaan induk dan wali amanat yang rumit, dikelola oleh tim pengacara kepercayaan kakeknya. Ia tidak haus akan kemewahan, ia hanya ingin menemukan kebahagiaan yang tulus. Saat itulah ia bertemu Rusdi. Rusdi adalah seorang pemuda karismatik dari Jakarta, seorang sarjana ekonomi dengan semangat menyala-nyala dan ambisi yang meluap-luap, namun tidak memiliki modal sepeser pun.
Vira jatuh cinta pada mimpinya, pada energinya yang seolah tak terbatas. Ia melihat potensi besar dalam diri Rusdi, tetapi ia juga melihat kerapuhan egonya. Rusdi adalah tipe pria yang harus merasa menjadi pemimpin, yang harus merasa menjadi pihak yang lebih kuat. Dengan naif, Vira percaya bahwa jika ia memberikan Rusdi segalanya untuk mewujudkan mimpinya, Rusdi akan mencintainya dengan tulus. Ia pikir, dengan menyembunyikan kekayaan dan kecerdasannya, ia bisa mendapatkan cinta yang murni, bukan cinta karena harta. Maka, ia pun menyusun sebuah rencana. Ia mendekati Rusdi dengan sebuah cerita rekaan tentang warisan yang baru saja ia terima, jumlah yang ia sebutkan cukup besar untuk memulai bisnis, tetapi tidak terlalu besar hingga membuat Rusdi curiga. Bersama tim pengacaranya, Vira menyusun sebuah kerangka perusahaan yang sempurna. Ia menciptakan PT Arga Jaya Perkasa, nama yang sengaja ia pilih untuk menyanjung ego Rusdi, dan menempatkan Rusdi di kursi CEO. Ia memberikan Rusdi ilusi kontrol penuh. Namun, di balik layar, setiap keputusan strategis, setiap analisis pasar, dan setiap inovasi produk berasal dari otaknya. Setiap malam, setelah Rusdi pulang dengan keluhan tentang betapa beratnya pekerjaannya, Vira akan dengan sabar mendengarkan. Lalu, dengan cara yang seolah-olah sambil lalu, ia akan memberikan ide-ide. Bagaimana kalau mencoba pasar di wilayah timur, Mas? Atau, aku tadi baca di internet, sepertinya teknologi A lebih efisien daripada teknologi B. Rusdi, dengan egonya yang besar, akan menyerap ide-ide itu dan keesokan harinya mempresentasikannya di ruang rapat seolah-olah itu adalah buah pemikirannya sendiri. Ia tidak pernah sadar bahwa wanita yang ia anggap hanya mengerti urusan dapur, sebenarnya adalah ketua dewan direksi tak terlihat yang mengarahkan setiap langkah perusahaannya. Vira membiarkannya. Kebahagiaannya saat itu cukup sederhana, melihat pria yang ia cintai sukses dan bahagia. Namun, seiring berjalannya waktu, kesuksesan mulai mengubah Rusdi. Ia menjadi sombong dan lupa daratan. Ia mulai memandang Vira bukan lagi sebagai pasangan, melainkan sebagai bagian dari masa lalunya yang sederhana, sesuatu yang harus ia sembunyikan. Ia mulai menyebut Vira, tidak selevel, dengannya di depan teman-temannya. Vira mendengar semua itu, hatinya terluka, tetapi ia masih bertahan, berharap Rusdi akan sadar. Titik baliknya terjadi sekitar setahun yang lalu. Vira mulai menemukan bukti-bukti perselingkuhan. Awalnya hanya jejak lipstik di kemeja, lalu panggilan telepon misterius di tengah malam. Puncaknya adalah ketika ia secara tidak sengaja membuka laptop Rusdi dan menemukan email-email mesra antara suaminya dan sekretaris barunya, Amel. Bukan hanya pesan cinta, email itu juga berisi cemoohan mereka terhadap Vira. Mereka menyebutnya, si kampungan, pajangan rumah yang membosankan, dan beban yang harus segera disingkirkan. Saat itulah cinta di hati Vira mati. Yang tersisa hanyalah kekecewaan yang dingin dan amarah yang membeku. Kata-kata kakeknya kembali terngiang di benaknya, otakmu adalah aset terbesarmu. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa sebaliknya. Ia sadar, selama 7 tahun ini, ia telah mengkhianati dirinya sendiri dan ajaran kakeknya demi seorang pria yang tidak pantas. Malam itu juga, Vira menelepon pengacara keluarganya. Paman, aku ingin mengambil kembali semuanya, katanya dengan suara yang tenang namun penuh tekad. Selama 6 bulan berikutnya, Vira dan tim hukumnya bekerja dalam diam. Mereka mengumpulkan semua bukti, memperkuat setiap dokumen hukum, dan merencanakan setiap langkah dengan presisi seorang jenderal perang. Vira bahkan memasang kamera pengintai tersembunyi di kantor Rusdi, properti yang secara hukum adalah miliknya, dan mendapatkan rekaman-rekaman perselingkuhan Rusdi dan Amel yang tak terbantahkan. Ia tidak hanya merencanakan pengambil alihan perusahaan, ia merencanakan sebuah kejatuhan yang spektakuler, sebuah pelajaran yang tidak akan pernah Rusdi lupakan. Ketika Rusdi memberitahunya tentang rencana pesta ulang tahun pernikahan ke-7 yang megah, Vira tahu inilah panggung yang ia tunggu-tunggu. Panggung yang dibangun oleh Rusdi sendiri untuk menjadi tempat penghinaan bagi Vira, akan ia balikan menjadi panggung kehancurannya. Sebulan sebelum pesta, Vira bertemu untuk terakhir kalinya dengan pengacara utamanya di sebuah kafe yang tenang. Pengacara itu menyerahkan map merah yang berisi semua dokumen final. Semuanya sudah siap, Nona Vira, kata pengacara itu. Dokumen ini tak tergoyahkan. Anda hanya perlu memberinya cukup tali untuk menggantung dirinya sendiri. Vira menerima map itu. Saat itu, tidak ada lagi keraguan di hatinya. Wanita naif yang dulu rela mengorbankan segalanya demi cinta telah mati. Yang ada di hadapannya kini adalah Vira Anindita yang sesungguhnya. Seorang pewaris, seorang ahli strategi, seorang ratu yang siap merebut kembali mahkotanya yang telah lama ia titipkan pada orang yang salah. Kejatuhan mental Rusdi berlangsung cepat dan brutal.
Setelah dicampakkan oleh Amel, ia tetap berlutut di lantai marmer yang dingin, dikelilingi oleh puing-puing harga dirinya. Para tamu yang tersisa kini menatapnya seperti menonton kecelakaan kereta api yang mengerikan. Mereka ngeri, tetapi tidak bisa memalingkan muka. Pria yang beberapa saat lalu berdiri di puncak dunia, dipuja dan dikagumi, kini hanyalah tontonan yang menyedihkan. Pengacaranya, Pak Tirtayasa, seorang pria parubaya yang selalu terlihat tenang, kini tampak panik. Ia berjongkok di samping Rusdi, mencoba menyentuh bahunya. Pak Rusdi, ayo berdiri. Jangan seperti ini. Kita harus pergi dari sini. Tapi Rusdi tidak bergerak. Ia hanya menatap kosong ke arah pintu keluar, tempat Vira menghilang beberapa menit yang lalu. Pikirannya masih belum bisa menerima kenyataan. Ini pasti mimpi buruk. Sebentar lagi ia akan bangun di ranjangnya yang nyaman, dengan Vira yang sedang menyiapkan sarapan, dan semua ini tidak pernah terjadi. Vira, bisiknya lirih, nama yang baru saja ia cemooh kini keluar dari bibirnya, seperti sebuah doa putus asa. Melihat kliennya tidak merespon, Pak Tirtayasa tahu ia harus mengambil alih. Ia memberi isyarat kepada 2 orang petugas keamanan hotel yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan, menunggu instruksi. Bersama-sama, mereka mengangkat tubuh Rusdi yang lemas. Rusdi tidak melawan. Ia seperti boneka kain yang kehilangan semua talinya. Saat mereka mulai membimbingnya keluar, melewati meja-meja yang tadinya penuh tawa, bisikan-bisikan sinis mulai terdengar jelas. Kasihan sekali, ternyata dia tidak punya apa-apa. Makanya, jangan sombong. Roda itu berputar. Aku tidak menyangka Vira ternyata secerdas itu. Selama ini kita semua salah menilainya. Setiap kata adalah tamparan bagi Rusdi. Ia bisa merasakan tatapan mereka menusuk punggungnya. Tatapan yang tadinya penuh hormat kini berganti menjadi campuran cemoohan dan rasa iba. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak sanggup melihat wajah-wajah yang dulu selalu ia buat terkesan. Bayu, sahabat yang pertama kali bertepuk tangan untuk kebebasannya, kini menghindarinya. Ia pura-pura sibuk dengan ponselnya saat Rusdi digiring melewatinya. Semua teman yang selalu menyanjungnya, yang selalu mendapatkan keuntungan dari koneksinya, kini berpaling muka. Dalam sekejap, ia menjadi paria. Di luar ballroom, udara malam yang sejuk terasa seperti tamparan di wajahnya. Kilatan lampu kamera dari beberapa wartawan infotainment yang entah bagaimana berhasil mencium berita besar ini menyambutnya. Pak Rusdi, benarkah Anda bangkrut? Pak, bagaimana tanggapan Anda mengenai pengambil alihan perusahaan oleh istri Anda? Pertanyaan-pertanyaan itu menghujaninya. Rusdi, yang biasanya lihai menghadapi media, kini hanya bisa terdiam. Wajahnya pucat di bawah sorotan lampu kilat. Pak Tirtayasa dan petugas keamanan dengan susah payah mendorong kerumunan wartawan, membuka jalan menuju lobi. Taksi, teriak Pak Tirtayasa kepada petugas valet. Mobil Bapak di mana? Tanya petugas valet dengan bingung, tidak mengenali CEO yang biasanya datang dengan mobil sport terbaru. Dia tidak butuh mobilnya. Cepat panggilkan taksi, bentak Pak Tirtayasa, frustrasinya memuncak. Saat sebuah taksi biru akhirnya datang, Rusdi didorong masuk ke kursi belakang. Ia hanya duduk diam, menatap kosong keluar jendela. Ia melihat bayangan hotel mewah tempat pestanya digelar, tempat di mana ia merencanakan kemenangannya. Ironisnya, tempat itu kini menjadi saksi bisu kejatuhannya yang paling memalukan. Di dalam taksi, pikirannya mulai bekerja, mencoba mencari jalan keluar. Tirta, katanya dengan suara serak. Kita bisa tuntut dia, kan? Pemalsuan? Penipuan? Pak Tirtayasa menghela napas panjang. Rusdi, saya sudah katakan. Dokumen itu sempurna. Setiap detailnya legal dan mengikat. Perjanjian pranikah itu adalah bom waktu yang ia tanam sejak awal. Kita tidak punya dasar hukum untuk melawannya. Jika kita membawanya ke pengadilan, kita hanya akan mempermalukan diri sendiri lebih jauh. Dia punya semua buktinya. Lalu aku harus bagaimana? Tanya Rusdi, nada putus asa terdengar jelas. Semuanya hilang. Rumah, mobil, rekening bank. Semua aset yang terikat dengan nama perusahaan. Ya, semuanya hilang, konfirmasi Pak Tirtayasa dengan berat hati. Kartu kredit perusahaan Anda kemungkinan besar sudah diblokir saat ini juga. Rekening gaji Anda juga terikat pada perusahaan. Saya sarankan, untuk sementara waktu, Anda mencari tempat tinggal lain. Anda tidak akan bisa masuk rumah Anda lagi malam ini. Kenyataan itu menghantam Rusdi seperti palu godam. Ia tidak punya rumah. Ia tidak punya uang. Ia bahkan tidak tahu di mana ia akan tidur malam ini. Pria yang tadi pagi bangun di atas spray sutra Mesir di sebuah mansion mewah,
kini menjadi seorang tunawisma dalam sekejap mata. Taksi terus melaju membelah malam Jakarta. Rusdi melihat gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, gedung-gedung yang dulu ia pandang sebagai bagian dari kerajaannya. Salah satunya adalah gedung kantor pusat PT Rusdi Jaya Perkasa. Atau lebih tepatnya, PT Vira Jaya Perkasa. Lampu di ruangannya di lantai paling atas. Lantai yang menjadi simbol kekuasaannya, kini tampak begitu jauh, seperti bintang di galaksi lain. Ia telah jatuh. Jatuh dari puncak langit yang paling tinggi, langsung ke dasar bumi yang paling keras. Dan ia melakukannya dengan tangannya sendiri. Ia telah meremehkan wanita yang seharusnya paling ia hargai. Ia telah menyebutnya beban. Padahal, wanita itulah yang selama ini menjadi sayap yang membuatnya terbang tinggi. Dan kini, sayap itu telah direnggut, membuatnya jatuh bebas tanpa parasut. Vira tidak langsung meninggalkan hotel. Sebaliknya, ia meminta manajer hotel untuk mengantarkannya ke sebuah lounge pribadi di lantai atas yang sudah ia pesan sebelumnya. Dari jendela besar di lounge itu, ia bisa melihat pemandangan lobi utama yang ramai di bawah. Ia berdiri di sana, segelas air mineral di tangannya yang tidak gemetar sedikitpun, dan menonton babak akhir dari drama yang ia ciptakan. Ia melihat saat Rusdi, suaminya, atau lebih tepatnya, mantan suaminya, digiring keluar dari ballroom seperti seorang pesakitan. Ia melihat punggung pria itu yang biasanya tegap kini membungkuk kalah. Ia melihat kilatan lampu kamera wartawan yang menyambar-nyambar, merekam setiap detik kejatuhan Rusdi untuk dijadikan santapan publik keesokan harinya. Ia melihat saat Rusdi didorong masuk ke dalam sebuah taksi biasa, sebuah pemandangan yang begitu kontras dengan citra mewah yang selalu pria itu tampilkan. Tidak ada rasa kasihan di hatinya. Tidak ada juga rasa puas yang meluap-luap. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kelegaan yang dingin dan tuntas. Seolah ia baru saja menyelesaikan sebuah operasi bedah yang rumit dan menyakitkan untuk mengangkat tumor ganas dari hidupnya. Prosesnya mengerikan, tetapi diperlukan untuk bisa sembuh. Setelah taksi yang membawa Rusdi menghilang di tikungan jalan, Vira berbalik dari jendela. Ia duduk di sofa kulit yang empuk, mengeluarkan ponselnya, dan membuat beberapa panggilan telepon. Panggilan pertama adalah kepada kepala tim keamanannya. Pak Joko, rencananya berjalan. Mohon pastikan Tuan Rusdi Wiratama tidak bisa lagi mengakses kediaman pribadi saya dimanapun. Ganti semua kunci dan kode akses malam ini juga. Barang-barang pribadinya tolong dikemasi dengan rapi ke dalam beberapa kotak. Kirimkan ke alamat kantor pengacaranya besok pagi. Panggilan kedua adalah kepada direktur keuangannya, seorang wanita parubaya yang sangat loyal kepadanya. Ibu Ratih, surat keputusan sudah saya tanda tangani. Efektif detik ini, blokir semua akses perbankan dan kartu kredit atas nama Rusdi Wiratama. Lakukan audit menyeluruh terhadap semua pengeluarannya selama setahun terakhir. Saya ingin laporan lengkap di meja saya lusa. Panggilan ketiga adalah kepada kepala bagian IT. Segera nonaktifkan semua akun email, akses server, dan kredensial digital milik Rusdi Wiratama dan sekretarisnya, Amelia Putri. Amankan semua data. Tidak boleh ada satu bait pun yang hilang atau dihapus. Setiap instruksi ia berikan dengan tenang, jelas, dan tanpa ragu. Ia tidak sedang menghancurkan, ia sedang mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Ia sedang membersihkan rumahnya dari parasit yang telah menggerogotinya terlalu lama. Setelah semua panggilan selesai, Vira duduk dalam keheningan selama beberapa menit. Ia memejamkan matanya, membiarkan semua ketegangan yang ia tahan selama berbulan-bulan perlahan-lahan larut. Ia telah melakukannya. Ia telah memenangkan pertempuran. Namun, saat ia hendak berdiri untuk benar-benar pergi, pintu lounge tiba-tiba terbuka dengan kasar. Di ambang pintu, berdiri Rusdi. Wajahnya kacau, rambutnya yang biasanya tertata rapi kini acak-acakan. Matanya merah dan liar, dipenuhi keputusasaan. Entah bagaimana, ia berhasil lolos dari pengacaranya dan kembali masuk ke dalam hotel. Nalurinya menuntunnya ke satu-satunya orang yang bisa mengubah nasibnya. Vira, serunya, suaranya serak dan putus asa. Petugas keamanan yang berjaga di luar lounge segera bergerak untuk menahannya, tetapi Vira memberi isyarat dengan tangannya agar mereka mundur. Ia ingin menyelesaikan ini untuk selamanya. Rusdi terhuyung-huyung masuk ke dalam ruangan. Ia tidak lagi memiliki aura seorang CEO yang berkuasa. Yang berdiri di hadapan Vira kini, hanyalah seorang pria yang hancur. Ia berhenti beberapa langkah di depan Vira, napasnya tersengal-sengal. "Kumohon jangan lakukan ini," bisiknya, suaranya bergetar. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku hilaf, Vira. Aku dibutakan oleh kesuksesan, oleh Amel. Tapi aku bersumpah, aku masih mencintaimu."
Vira hanya menatapnya tanpa ekspresi. Kata-kata cinta dari bibir pria itu kini terdengar seperti racun. Cinta? Apa kau tahu arti kata itu, Rusdi? Apa menghinaku di depan ratusan orang adalah caramu menunjukkan cinta? Atau melamar wanita lain di atas panggung pernikahan kita? Itu semua kesalahan. Sebuah kesalahan besar. Raungnya, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia maju selangkah, tetapi Vira mengangkat tangannya, menghentikannya. Aku akan mencampakkan Amel. Aku akan melakukan apapun yang kau mau. Aku akan berubah. Beri aku satu kesempatan lagi, kumohon. Kesempatan? Vira tertawa kecil, tawa yang terdengar dingin dan tanpa humor. Aku memberimu 7 tahun kesempatan, Rusdi. 7 tahun. Dan kau menggunakan setiap detiknya untuk mengkhianatiku, meremehkanku, dan akhirnya mencoba menghancurkanku. Kesempatanmu sudah habis. Mendengar kata-kata final itu, kekuatan terakhir di tubuh Rusdi seolah lenyap. Ia jatuh berlutut di atas karpet tebal, pemandangan yang ironisnya sama persis seperti saat ia melamar Amel beberapa waktu lalu. Tapi kali ini, tidak ada cincin berlian, yang ada hanyalah penyesalan yang terlambat. Ia merangkak maju dan dengan putus asa memeluk kaki Vira, wajahnya basah oleh air mata. Jangan, Vira, jangan. Aku tidak punya apa-apa tanpamu. Isaknya, tubuhnya terguncang hebat. Perusahaan itu, hidupku, semuanya adalah kau. Aku baru sadar sekarang. Aku bodoh. Aku pria paling bodoh di dunia. Maafkan aku. Kumohon, sujud di kakimu, maafkan aku. Ia benar-benar bersujud, keningnya menyentuh sepatu Vira. Pemandangan seorang pria yang begitu sombong kini terpuruk begitu rendah seharusnya memuaskan hati Vira. Tetapi yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Pria yang ia cintai dulu telah lama mati, dan yang tersisa di hadapannya hanyalah cangkang kosong yang menyedihkan. Dengan tenang, Vira menarik kakinya dari pelukan Rusdi. Gerakannya tidak kasar, tetapi tegas dan final. Ia menatap ke bawah, ke arah puncak kepala pria yang sedang menangis terseduh-seduh di kakinya. Berdirilah, Rusdi, katanya dengan suara dingin. Kau mempermalukan dirimu sendiri. Tapi Rusdi tidak bergeming, ia terus menangis dan memohon. Vira menghela napas. Ia sudah selesai dengan drama ini. Ia berjalan ke arah pintu, melewati Rusdi seolah pria itu tidak ada di sana. Ia membuka pintu dan berbicara kepada petugas keamanan yang menunggu di luar. Tolong panggilkan taksi untuk saya, katanya dengan tenang. Lalu ia menoleh ke dalam ruangan, ke arah gundukan manusia yang masih bersujud di lantai. Dan tolong antar orang asing ini keluar dari hotel. Dia mengganggu ketenangan saya. Kata orang asing. Itu adalah belati terakhir yang menusuk tepat di jantung Rusdi. Ia mendongak, matanya yang bengkak menatap Vira dengan ngeri. Di mata wanita itu, ia bukan lagi suami, bukan lagi mantan suami, bahkan bukan lagi musuh. Ia bukan siapa-siapa. Ia telah dihapus sepenuhnya dari kehidupan Vira. Dan kesadaran itu jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan semua hartanya. Sujudnya, air matanya, penyesalannya, semua itu datang terlambat. Semua itu tak lagi berarti apa-apa. Setelah Rusdi diseret keluar untuk kedua kalinya, kali ini dalam kondisi yang jauh lebih menyedihkan, Vira tidak langsung pergi. Ia memutuskan untuk kembali ke ballroom. Sebuah keputusan impulsif yang didasari oleh keinginan untuk menutup babak ini dengan tangannya sendiri, di tempat yang sama di mana semuanya dimulai. Saat ia melangkah kembali masuk, suasana di dalam ballroom terasa aneh dan canggung. Sebagian besar tamu sudah pulang, tidak ingin terlibat lebih jauh dalam drama keluarga yang eksplosif itu. Yang tersisa hanyalah mereka yang memiliki kepentingan bisnis langsung dengan perusahaan, beberapa sosialita yang haus gosip, dan teman-teman Rusdi yang kini tampak seperti anak ayam kehilangan induk. Mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, berbisik-bisik dengan wajah tegang. Musik orkestra sudah lama berhenti, para pelayan hanya berdiri diam menunggu instruksi. Pesta yang tadinya begitu megah kini terasa seperti sebuah kapal karam. Kehadiran Vira seketika menyedot semua perhatian. Semua bisikan berhenti. Semua mata tertuju padanya. Wanita yang beberapa jam lalu mereka pandang dengan rasa kasihan, kini mereka tatap dengan campuran rasa takut dan segan. Vira berjalan melewati mereka dengan langkah mantap, gaun zamrudnya masih terlihat sempurna, kontras dengan kekacauan yang baru saja terjadi. Ia berjalan lurus menuju panggung kecil, tempat di mana penghinaannya dimulai. Dengan tenang, ia mengambil mikrofon yang tergeletak di atas podium. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap wajah-wajah yang tersisa di hadapannya. Selamat malam sekali lagi, sapanya, suaranya yang jernih menggema di seluruh ruangan melalui pengeras suara.
Saya tahu malam ini penuh dengan kejutan. Saya mohon maaf jika ada di antara Anda yang merasa tidak nyaman. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Seperti yang mungkin sudah Anda dengar, telah terjadi perubahan fundamental dalam kepemimpinan PT Rusdi Jaya Perkasa. Efektif malam ini, nama perusahaan akan berganti menjadi PT Vira Jaya Perkasa, dan saya, Vira Anindita, akan mengambil alih posisi sebagai CEO. Pernyataannya yang lugas dan tanpa basa-basi itu membuat beberapa orang tersentak. Tidak ada lagi keraguan. Ini bukanlah lelucon atau drama sesaat. Ini adalah kudeta korporat yang dieksekusi dengan sempurna. Saya tahu banyak dari Anda di sini adalah mitra bisnis kami. Lanjutnya, matanya menyorot tajam ke arah beberapa pengusaha yang tampak paling gelisah. Saya ingin meyakinkan Anda semua bahwa perusahaan akan terus berjalan, bahkan akan berjalan lebih baik dari sebelumnya. Visi dan misi perusahaan tidak berubah, yaitu menjadi yang terdepan di industri ini. Yang berubah hanyalah pemimpinnya, dari seorang manajer menjadi seorang pemilik sejati. Sindiran halusnya terasa menusuk. Ia kemudian mengalihkan pandangannya kepada sekelompok pria yang ia kenali sebagai teman-teman terdekat Rusdi, termasuk Bayu yang tadi begitu bersemangat bertepuk tangan. Wajah mereka kini pucat pasi. Namun, kata Vira, suaranya sedikit mendingin. Arah baru perusahaan ini juga menuntut adanya evaluasi ulang terhadap semua kemitraan yang ada. Saya percaya, sebuah bisnis yang sehat dibangun di atas fondasi integritas, loyalitas, dan rasa saling menghormati. 3 hal yang tampaknya langka malam ini. Bayu dan teman-temannya tampak menelan ludah. Mereka tahu kata-kata itu ditujukan untuk mereka. Bagi Anda yang tadi dengan begitu antusias merayakan kebebasan Tuan Arga, lanjut Vira, sengaja menggunakan nama yang salah untuk menunjukkan betapa tidak pentingnya Rusdi sekarang. Saya ucapkan selamat. Karena dengan semangat kebebasan yang sama, detik ini juga, semua kontrak dan proyek kerjasama antara perusahaan Anda dengan perusahaan saya, resmi saya bekukan untuk ditinjau ulang. Kepanikan seketika melanda kelompok itu. Membekukan kontrak berarti menghentikan aliran dana. Ditinjau ulang oleh pemimpin baru yang baru saja mereka hina secara tidak langsung, kemungkinan besar berarti pemutusan total. Ini adalah bencana finansial bagi mereka. Bayu mencoba menyelamatkan situasi, memberanikan diri maju beberapa langkah. Ibu Vira, mohon maaf. Tadi itu hanya kesalahpahaman. Kami. Kesalahpahaman? Potong Vira, matanya menatap Bayu dengan dingin. Saya melihatnya dengan sangat jelas, Tuan Bayu. Saya tahu siapa saja teman sejati perusahaan ini, dan siapa saja parasit yang hanya menumpang hidup dari kesuksesan orang lain. Dan saya tidak punya tempat untuk parasit di perusahaan saya. Kata-kata Vira begitu telak dan brutal, hingga Bayu hanya bisa mundur dengan wajah memerah karena malu dan takut. Vira kemudian tersenyum, senyum pertamanya yang tulus malam itu. Tapi jangan biarkan hal ini merusak malam Anda sepenuhnya. Pesta belum berakhir. Ia memberi isyarat kepada pemimpin orkestra. Musik, tolong. Alunan musik jazz yang lebih ceria mulai mengalun, menggantikan suasana tegang yang mencekam. Vira juga memberi isyarat kepada para pelayan. Tolong sajikan kembali minuman dan hidangan penutup terbaik yang kalian punya. Malam ini, kita tidak meratapi sebuah akhir. Kita merayakan sebuah awal yang baru. Ia mengangkat gelas sampanye yang baru saja disajikan oleh seorang pelayan. Saya ingin bersulang, katanya melalui mikrofon. Untuk PT Vira Jaya Perkasa. Untuk awal yang baru. Dan untuk karma, yang mungkin datang terlambat, tapi selalu datang tepat waktu. Beberapa mitra bisnis yang ingin menyelamatkan posisinya dengan cepat mengangkat gelas mereka dan bersorak. Untuk PT Vira Jaya Perkasa. Pesta yang tadinya merupakan panggung perceraian Rusdi, kini secara resmi telah berubah menjadi pesta kemenangan Vira. Ia turun dari panggung dan mulai berbaur dengan beberapa tamu penting, bukan lagi sebagai istri CEO yang pemalu, melainkan sebagai sang CEO itu sendiri. Ia mendiskusikan bisnis dengan percaya diri, menjabarkan visinya dengan jelas, dan menunjukkan kecerdasan yang selama ini ia sembunyikan. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini mengerumuninya, mencoba merebut perhatiannya, memujinya dengan kata-kata yang sama palsunya seperti yang mereka berikan pada Rusdi tadi. Vira tahu itu, tetapi ia menerimanya sebagai bagian dari permainan. Permainan yang kini ia menangkan. 1 tahun berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Langit Jakarta masih sama sibuknya, gedung-gedung pencakar langit masih sama angkuhnya, tetapi peta kekuasaan di dunia bisnis telah digambar ulang secara dramatis. Nama Rusdi Wiratama yang dulu begitu berkibar kini telah lenyap, terkubur di bawah puing-puing reputasinya sendiri. Sebaliknya,
nama Vira Anindita meroket menjadi fenomena. Di bawah kepemimpinan langsung Vira, PT Vira Jaya Perkasa mengalami transformasi total. Vira membuktikan dirinya bukan hanya seorang pemilik modal, tetapi seorang pemimpin visioner yang sesungguhnya. Ia memangkas birokrasi yang tidak efisien, membuang semua proyek gengsi yang hanya menghabiskan uang tanpa keuntungan jelas. Proyek-proyek yang dulu dibanggakan Rusdi, dan menginvestasikan kembali dana perusahaan pada riset dan pengembangan. Ia juga merombak total budaya perusahaan, menciptakan lingkungan kerja yang menghargai kinerja dan integritas di atas sanjungan palsu. Keputusannya yang pertama dan paling disorot media adalah memecat hampir sepertiga dari jajaran manajer tingkat atas, termasuk Bayu dan semua teman dekat Rusdi yang ia sebut sebagai parasit. Langkah ini dianggap berani dan kejam, tetapi hasilnya berbicara sendiri. Dalam 6 bulan pertama, efisiensi perusahaan meningkat 30%. Pada akhir tahun pertama, laba bersih perusahaan melonjak hingga 2 kali lipat dibandingkan tahun terbaik di bawah kepemimpinan Rusdi. Vira menjadi buah bibir. Wajahnya yang elegan dan tatapannya yang tajam menghiasi sampul majalah-majalah bisnis terkemuka. Judul-judul seperti Sang Ratu di Balik Tahta, Kudeta Cerdas Vira Anindita, dan Wanita yang Membangun Kembali Kerajaannya menjadi berita utama. Ia sering diundang menjadi pembicara di berbagai seminar, berbagi wawasan bisnisnya yang brilian. Ia tidak lagi menyembunyikan kecerdasannya. Ia membiarkannya bersinar, dan dunia bisnis dibuat kagum olehnya. Sementara Vira terbang semakin tinggi, Rusdi jatuh semakin dalam. Kejatuhannya lebih cepat dan lebih brutal dari yang pernah ia bayangkan. Setelah malam pesta itu, ia mencoba mencari bantuan dari teman-teman dan kolega yang dulu selalu ada di sekelilingnya. Namun, pintu-pintu yang dulu selalu terbuka untuknya kini tertutup rapat. Tidak ada yang mau berurusan dengan pria yang telah dipermalukan secara publik dan menjadi musuh dari salah satu kekuatan baru di dunia bisnis. Namanya masuk daftar hitam. Tidak ada perusahaan besar yang mau merekrutnya. Ia mencoba memulai bisnis kecil-kecilan dengan sisa uang pribadi yang ia miliki, tetapi ia segera sadar bahwa ia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Semua kesuksesannya di masa lalu ternyata dibangun di atas fondasi ide-ide Vira. Tanpa bisikan strategis dari Vira setiap malam, ia hanyalah seorang pria dengan ego besar dan kemampuan yang biasa-biasa saja. Bisnisnya bangkrut dalam beberapa bulan. Utang mulai menumpuk. Gaya hidup mewah yang telah mendarah daging membuatnya sulit beradaptasi. Apartemen sewaan yang kecil terasa seperti penjara. Makanan warteg terasa seperti siksaan. Ia terpaksa menjual jam tangan mewahnya, sisa-sisa terakhir dari kejayaannya, hanya untuk bertahan hidup. Tubuhnya yang dulu tegap dan terawat kini menjadi kurus dan kuyu. Wajahnya yang tampan dihiasi oleh kelelahan dan keputusasaan. Nasib Amel tidak jauh berbeda. Setelah meninggalkan Rusdi, ia pikir ia bisa dengan mudah mencari mangsa baru. Namun, berita tentang perannya dalam drama di pesta malam itu menyebar seperti api. Ia dicap sebagai wanita perebut suami orang yang materialistis. Tidak ada satupun pria kaya dan terhormat yang mau mendekatinya. Terlebih lagi, Vira secara diam-diam memastikan reputasi Amel hancur di dunia korporat. Dengan statusnya sebagai salah satu pengusaha paling berpengaruh, Vira hanya perlu menelepon beberapa rekannya untuk memastikan Amel tidak akan pernah lagi mendapatkan posisi sebagai sekretaris eksekutif di perusahaan manapun. Amel terpaksa mengambil pekerjaan-pekerjaan rendahan, dari resepsionis di klinik kecil hingga akhirnya menjadi pelayan kafe. Gajinya hanya cukup untuk membayar sewa kamar kos yang sempit. Suatu sore, saat sedang menjelajahi internet di sebuah warung internet murah, Rusdi melihat sebuah artikel yang membuatnya ingin menghancurkan layar monitor di hadapannya. Artikel itu menampilkan daftar 50 wanita paling berpengaruh di Asia, dan di urutan teratas, terpampang foto Vira yang sedang menerima sebuah penghargaan internasional di Singapura. Di foto itu, Vira tersenyum, senyum yang tulus, percaya diri, dan penuh kemenangan. Senyum yang tidak pernah Rusdi lihat selama mereka menikah. Di bawah artikel itu, ada sebuah tautan berita lama yang viral beberapa bulan sebelumnya. Dengan tangan gemetar, Rusdi mengkliknya. Judulnya menusuk tepat di jantungnya. Dulu CEO kini jadi OB, kisah kejatuhan tragis Rusdi Wiratama. Di dalamnya, ada sebuah foto buram yang diambil secara diam-diam, menunjukkan seorang pria yang sangat mirip dengannya sedang mengepel lantai di sebuah lobi gedung perkantoran. Berita itu memang benar. Setelah semua usahanya gagal, pekerjaan terakhir yang bisa ia dapatkan adalah sebagai petugas kebersihan, bekerja di shift malam agar tidak ada yang mengenalinya. Roda kehidupan telah berputar dengan begitu sempurna dan begitu kejam. Pria yang dulu memiliki gedung pencakar langit, kini menghabiskan malam-malamnya membersihkan kotoran di lantai gedung milik orang lain. Karma telah menagih hutangnya sampai lunas.
Setahun setelah pesta itu, Vira memutuskan untuk makan siang di sebuah kafe kecil yang sederhana di sudut kota yang jarang ia kunjungi. Kafe itu adalah tempat kencan pertamanya dengan Rusdi, jauh sebelum ada kemewahan dan kebohongan. Ia datang bukan untuk mencari kenangan, tetapi untuk menutupnya. Untuk membuktikan pada dirinya sendiri, bahwa tempat itu tidak lagi memiliki kekuatan apapun atas dirinya. Ia duduk di dekat jendela, memesan kopi hitam seperti biasa. Suasana kafe cukup ramai. Saat ia sedang menikmati kopinya, seorang pelayan yang tampak gugup dan terburu-buru tanpa sengaja menyenggol mejanya, menumpahkan sedikit air putih ke lengan blazernya yang mahal. "Maaf, Bu, maafkan saya," kata pelayan itu dengan panik, tangannya gemetar saat mencoba membersihkan tumpahan air dengan serbet. "Tidak apa-apa, hanya air," jawab Vira dengan tenang. Ia mendongakkan kepalanya untuk tersenyum pada pelayan itu, dan pada saat itulah dunianya berhenti sejenak. Pelayan itu adalah Amel. Wajah Amel yang tadinya panik berubah menjadi pucat pasi seperti mayat. Riasan tebalnya tidak bisa menyembunyikan lingkaran hitam di bawah matanya dan garis-garis kelelahan di wajahnya. Seragam pelayannya yang sedikit kusam tampak begitu kontras dengan gaun merah mewah yang ia kenakan di pesta malam itu. Ia menatap Vira dengan mulut sedikit terbuka, campuran rasa takut, malu, dan kebencian berputar di matanya. Ia seperti tikus yang terpojok, bertemu langsung dengan elang yang telah mencabut sayapnya. Vira hanya menatapnya selama beberapa detik. Tidak ada kemarahan dalam tatapan Vira. Tidak ada rasa puas. Yang ada hanyalah tatapan kosong, seolah ia sedang melihat seorang orang asing yang tidak penting. Tanpa berkata apa-apa lagi, Vira mengalihkan pandangannya kembali keluar jendela, menganggap insiden itu tidak pernah terjadi. Bagi Vira, Amel bahkan tidak layak mendapatkan reaksinya. Penghinaan terbesar bukanlah amarah, melainkan ketidakpedulian mutlak. Amel, yang merasa lebih terhina oleh ketidakpedulian itu daripada jika Vira memakinya, segera mundur dengan wajah memerah dan menghilang ke arah dapur. Setelah menyelesaikan kopinya, Vira merasa sudah cukup. Ia meletakkan beberapa lembar uang 100 ribuan di atas meja, jumlah yang jauh lebih besar dari harga pesanannya, lalu bangkit dan berjalan menuju pintu keluar. Saat itulah takdir memutuskan untuk memainkan babak terakhirnya yang paling ironis. Pintu toilet pria yang berada di dekat pintu keluar terbuka, dan seorang petugas kebersihan melangkah keluar membawa ember dan alat pel. Seragam birunya yang lusuh, tampak kebesaran di tubuhnya yang kurus. Wajahnya tertunduk, menatap lantai yang harus ia bersihkan. Saat ia mengangkat kepalanya untuk melihat siapa yang akan lewat, matanya bertemu dengan mata Vira. Petugas kebersihan itu adalah Rusdi. Waktu seakan membeku. Di lorong sempit sebuah kafe sederhana, 3 tokoh utama dari drama 1 tahun lalu bertemu kembali dalam posisi yang tak pernah terbayangkan. Sang ratu, sang pelayan, dan sang petugas kebersihan. Wajah Rusdi menunjukkan serangkaian emosi yang menyakitkan dalam sepersekian detik. Syok, rasa malu yang membakar, penyesalan yang mendalam, keputusasaan total. Ia ingin lari, ingin bersembunyi, ingin bumi menelannya hidup-hidup. Tetapi ia hanya bisa berdiri terpaku, memegang alat pelnya seperti seorang prajurit yang kalah memegang pedang patahnya. Vira menatapnya. Ia melihat pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Ia melihat pria yang telah mengkhianatinya dengan kejam. Dan kini, ia melihat seorang pria hancur yang membayar harga atas kesombongannya. Sekali lagi, tidak ada amarah. Tidak ada simpati. Hanya ada kehampaan. Ia seperti sedang melihat sebuah foto lama dari kehidupan orang lain. Tanpa mengubah ekspresinya, Vira melangkah melewatinya. Bahunya bahkan tidak menyentuh bahu Rusdi. Ia mendorong pintu kaca kafe dan melangkah keluar, di mana udara segar dan mobil mewahnya yang dikemudikan seorang sopir telah menunggu. Di dalam mobil, Vira menatap pantulan dirinya di jendela yang gelap. Ia melihat seorang wanita yang kuat, mandiri, dan utuh. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tersenyum. Senyum yang benar-benar tulus, yang datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ia bukan hanya bebas dari pernikahan yang buruk. Ia bebas untuk menjadi dirinya sendiri, bebas untuk menggunakan semua potensi yang ia miliki. Kamera menjauh, menunjukkan mobil mewah Vira yang melaju dengan anggun di jalanan kota, meninggalkan kafe kecil itu di belakang. Sementara di dalam, Rusdi hanya bisa menatap nanar lantai kotor yang harus ia bersihkan, lantai yang menjadi saksi bisu pertemuannya yang terakhir dengan dunia yang pernah menjadi miliknya. Karma telah terbayar lunas, bukan dengan balas dendam yang berapi-api, tetapi dengan ketidakpedulian yang dingin dan kesuksesan yang tak terbantahkan. 5 tahun telah berlalu sejak pertemuan terakhir yang canggung di kafe sederhana itu. 5 tahun adalah waktu yang singkat dalam perputaran bumi,
tetapi bisa menjadi sebuah keabadian yang memisahkan takdir manusia. Bagi Vira, Rusdi, dan Amel, 5 tahun telah menciptakan sebuah jurang yang tak mungkin lagi terseberangi, mengubah gema dari masa lalu menjadi bisikan yang nyaris tak terdengar. Dunia Vira Anindita kini terbentang luas di bawah langit global. PT Vira Jaya Perkasa tidak lagi hanya menjadi raksasa nasional, tetapi telah menjelma menjadi pemain penting di panggung internasional. 2 tahun lalu, Vira mengejutkan dunia bisnis dengan mengakuisisi sebuah perusahaan teknologi ternama di Jerman, sebuah langkah yang dianggap mustahil oleh para analis. Ia tidak hanya membeli perusahaan itu, ia merevitalisasinya dengan inovasi-inovasi yang ia kembangkan bersama timnya, berfokus pada teknologi hijau dan energi berkelanjutan. Ia bukan lagi sekadar pengusaha yang mencari laba, ia adalah seorang visioner yang membentuk masa depan. Namun, kesuksesan terbesarnya, kebahagiaan terdalamnya, tidak ia temukan di ruang rapat dewan direksi atau di lantai bursa saham. Ia menemukannya di kota kecil tempat ia dibesarkan. Dengan sebagian besar kekayaannya, ia mendirikan Yayasan Anindita, sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah terpencil, sebuah penghormatan abadi untuk kakeknya. Hari ini, Vira berdiri di atas panggung sederhana yang didirikan di halaman sebuah rumah sakit baru yang megah. Rumah sakit itu adalah proyek terbaru yayasannya, dilengkapi dengan peralatan medis paling canggih dan menyediakan layanan gratis bagi warga yang tidak mampu. Ia tidak lagi mengenakan gaun sutra zamrud yang menjadi saksi bisu malam kelam itu. Ia mengenakan blus batik yang simpel namun elegan, rambutnya tergerai sederhana, senyumnya hangat dan tulus saat menatap ratusan warga desa yang datang untuk merayakan peresmian. Di sisinya berdiri Pak Tirtayasa, mantan pengacara Rusdi. Ironisnya, setelah menyaksikan integritas dan kejeniusan Vira, pengacara kawakan itu mengundurkan diri dari firma lamanya dan menawarkan jasanya kepada Vira. Selama 5 tahun terakhir, ia telah menjadi penasihat hukum sekaligus orang kepercayaan Vira yang paling setia. Pidato yang luar biasa, Bu Vira, bisik Pak Tirtayasa setelah Vira selesai berbicara dan turun dari panggung diiringi tepuk tangan meriah. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya, Pak, jawab Vira sambil menerima seikat bunga dari seorang gadis kecil. Ini bukan tentang saya. Ini tentang mereka. Ini adalah warisan kakek yang sesungguhnya. Saat acara peresmian berlanjut dengan pemotongan pita dan doa bersama, pikiran Vira sejenak melayang. Ia teringat pada pria yang pernah menjadi pusat dunianya. Rusdi. Nama itu tidak lagi membawa rasa sakit, amarah, ataupun benci. Yang tersisa hanyalah kehampaan, seperti mengingat nama teman sekelas di sekolah dasar yang sudah lama terlupakan. Pria itu adalah sebuah pelajaran. Pelajaran paling mahal dan paling berharga dalam hidupnya. Ia mengajarkan Vira tentang pengkhianatan, tentang kekuatan tersembunyi dalam dirinya, dan yang terpenting, tentang pentingnya tidak pernah lagi meredupkan cahayanya sendiri demi orang lain. Pernikahan itu bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah kawah candra di muka yang membakarnya, menghancurkannya, lalu membentuknya kembali menjadi baja yang tak terpatahkan. Ia telah memaafkan Rusdi, bukan karena pria itu pantas mendapatkannya, tetapi karena Vira pantas mendapatkan kedamaian. Di sudut lain Jakarta, di sebuah kamar kos pengap berukuran 3x4 meter, Rusdi Wiratama terbangun oleh dering alarm ponselnya yang murah. Cahaya matahari sore yang kotor menyusup melalui celah ventilasi, menerangi ruangan yang berantakan. Bau mie instan semalam masih menguar di udara. Sudah 5 tahun, dan setiap hari terasa sama. Setelah dipecat dari pekerjaan sebagai petugas kebersihan, karena ketahuan tertidur saat jam kerja, hidup Rusdi semakin terpuruk. Ia berpindah dari satu pekerjaan serabutan ke pekerjaan lainnya. Kuli angkut di pasar, tukang parkir liar, hingga kini menjadi pengemudi ojek online. Penghasilannya hanya cukup untuk membayar sewa kamar dan makan sekali sehari. Tubuhnya yang dulu atletis kini bungkuk karena kelelahan. Wajahnya yang dulu dipuja kaum hawa kini tirus, dan dihiasi kerutan-kerutan pahit yang membuatnya tampak 10 tahun lebih tua. Ia tidak lagi memiliki teman. Tidak ada lagi sanjungan. Ia hanyalah satu dari jutaan wajah anonim yang berjuang di kerasnya jalanan ibu kota. Malam itu, saat sedang menunggu orderan di pangkalan ojek, ia membuka ponselnya untuk membunuh waktu. Sebuah portal berita menampilkan artikel utama, Vira Anindita resmikan rumah sakit gratis di kampung halamannya. Di sana, terpampang foto Vira yang sedang tersenyum, dikelilingi oleh anak-anak yang menatapnya dengan penuh kekaguman. Napas Rusdi tercekat. Setiap kali ia melihat berita tentang Vira, dan itu sangat sering, rasa penyesalan yang sama akan menghantamnya seperti gelombang tsunami. Bukan hanya uang yang ia sesali. Bukan hanya kemewahan. Yang paling menghancurkannya adalah kesadaran akan apa yang telah ia buang. Ia membuang seorang wanita brilian yang mencintainya dengan tulus.
Ia membuang kesempatan untuk membangun sebuah dinasti bersama, bukan di atas kebohongan, tetapi di atas kemitraan yang sejati. Ia ingat malam-malam ketika Vira memberinya ide-ide bisnis yang cemerlang, yang ia klaim sebagai miliknya. Ia ingat kesabaran Vira saat menghadapi egonya yang rapuh. Ia ingat semuanya. Dan kesadaran bahwa ia memiliki segalanya di genggamannya, lalu dengan bodohnya menghancurkannya dengan tangannya sendiri, adalah siksaan abadi yang harus ia jalani setiap hari. Ia melihat foto Vira di ponselnya, sang ratu di atas tahtanya, lalu ia menatap pantulan dirinya di layar yang gelap, seorang pengemudi ojek yang kesepian. Ia tidak lagi marah pada Vira. Ia hanya marah pada kebodohannya sendiri. Ia tertawa, tawa kering dan putus asa yang bergetar di tenggorokannya, sebelum akhirnya berubah menjadi isak tangis tertahan yang sunyi. Sementara itu, beberapa kilometer dari pangkalan ojek Rusdi, Amel sedang menyelesaikan shift kerjanya di sebuah kedai kopi 24 jam. Pukul 11 malam. Kakinya terasa pegal, punggungnya sakit. Wajahnya yang dulu selalu terawat kini tampak kusam di bawah cahaya lampu neon. Kecantikannya telah memudar, terkikis oleh kerja keras dan kekecewaan yang tak berujung. Setelah dipecat dari pekerjaan pelayan kafe, nasib Amel tidak membaik. Cap sebagai pelakor membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Ia berakhir di kedai kopi ini, bekerja dengan gaji di bawah upah minimum, melayani pelanggan yang seringkali tidak sopan. Saat sedang membersihkan meja terakhir, matanya menangkap siaran berita di televisi kecil yang tergantung di sudut kedai. Berita yang sama. Vira Anindita, sang dermawati, sang pahlawan. Amel membeku, tangannya yang memegang lap kotor berhenti bergerak. Berbeda dengan Rusdi yang merasakan penyesalan mendalam, reaksi Amel adalah campuran dari iri hati yang pekat dan kebencian yang tak berdaya. Ia melihat Vira, wanita yang pernah ia hina, kini dipuja oleh dunia. Ia melihat kehidupan yang seharusnya menjadi miliknya. Di dalam benaknya, ia tidak bersalah. Yang salah adalah Rusdi, pria penipu yang menjanjikannya sebuah kerajaan padahal ia sendiri hanyalah seorang pesuruh. Yang salah adalah Vira, wanita licik yang berpura-pura lemah padahal ia adalah seekor serigala berbulu domba. Semua orang salah, kecuali dirinya. Ia membuang lap itu ke dalam ember dengan kasar. Ia menatap pantulan dirinya di jendela kedai yang gelap. Wanita lelah dengan seragam bernoda kopi. Inikah akhir dari mimpinya? Mengejar jalan pintas menuju kemewahan, hanya membawanya ke jalan buntu yang paling menyedihkan. Ia tidak menangis seperti Rusdi. Ia hanya merasakan kemarahan dingin yang membakar hatinya, kemarahan yang tidak punya tujuan, yang hanya akan terus menggerogoti jiwanya hingga tak ada yang tersisa. Malam itu, Vira kembali ke rumah peristirahatan milik kakeknya yang telah ia renovasi menjadi tempatnya melepas lelah dari hiruk-pikuk dunia korporat. Ia berdiri di beranda belakang yang luas, menatap hamparan sawah yang diterangi cahaya bulan. Udara malam yang sejuk terasa damai. Ia tidak lagi memikirkan Rusdi ataupun Amel. Mereka telah menjadi begitu kecil, begitu tidak relevan dalam kehidupannya yang besar dan penuh makna. Kemenangan sejatinya bukanlah saat ia mengambil alih perusahaan, atau saat ia melihat mereka jatuh. Kemenangan sejatinya adalah saat ini. Saat ia bisa berdiri sendiri di bawah langit berbintang, merasakan kedamaian yang utuh di dalam hatinya, mengetahui bahwa ia telah menjadi wanita yang selalu diinginkan oleh kakeknya. Wanita yang kekuatannya tidak diukur dari pria di sisinya, tetapi dari warisan kebaikan yang ia tinggalkan untuk dunia. Mahkotanya telah ia rebut kembali, dan kini, mahkota itu bersinar lebih terang dari sebelumnya, bukan lagi di atas kepalanya, tetapi di dalam jiwanya.